Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naifa Talita Inisa, NIM 240705132. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas midterm saya dari mata kuliah algoritma pemrograman. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama. Kita akan bahas tentang flowchart atau diagram alir, yang mana artinya itu representasi visual dari langkah-langkah dalam suatu proses atau sistem. Dengan menggunakan simbol-simbol standar, flowchart menggambarkan alur kerja secara sistematis, membuat orang memahami bagaimana suatu proses berjalan. Flowchart dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti manajemen, pengembangan perangkat lunak, atau pendidikan untuk merencanakan, menganalisis, dan memperbaiki suatu proses. Macam-macam diagram alir. Yang pertama, diagram alir proses menunjukkan langkah-langkah dalam suatu proses tertentu menggunakan simbol standar untuk menggambarkan tindakan dan keputusan. Kemudian diagram alir sistem fokus pada aliran data dan kontrol dalam suatu sistem. Diagram alir kerja menggambarkan urutan tugas dalam pekerjaan, sering digunakan untuk manajemen proyek dan pengorganisasian alur kerja. Kemudian ada diagram alir data menunjukkan aliran data dalam sistem informasi, menggambarkan bagaimana data diproses dan berpindah. Diagram alir keputusan memfokuskan pada pengambilan keputusan menggunakan simbol untuk menunjukkan pilihan dan hasil. Lalu diagram alir swim lane memisahkan aktivitas berdasarkan pemangku kepentingan atau departemen. Dan yang terakhir, diagram alir proyek menggambarkan langkah-langkah dalam manajemen proyek, memberikan gambaran umum tentang fase-fase yang harus dilalui. Lalu percambangan if dan switch. Yang pertama kita akan bahas tentang percambangan if, yang mana artinya itu struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode tertentu berdasarkan kondisi yang diberikan. Yang pertama ada pernyataan kondisi yang dievaluasi. Jika kondisi tersebut benar, eksekusi akan melanjutkan ke blok kode yang sesuai. Selain itu, kita dapat menambahkan blok else untuk menentukan tindakan alternatif yang akan diambil jika kondisi tidak terpenuhi. Kelebihan dari percambangan if, fleksibilitasnya, karena tidak bisa menggunakan berbagai operator logika dan membangun kondisi yang lebih kompleks. Struktur ini juga dapat diperluas dengan menggunakan beberapa if bersarang atau dengan menggunakan else if untuk menangani lebih dari dua kemungkinan kondisi. Lalu ada percambangan switch. Percambangan switch ini adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk memilih satu dari beberapa blok kode untuk dieksekusi berdasarkan nilai dari suatu ekspresi. Pada dasarnya, percambangan switch terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada ekspresi yang dievaluasi. Kemudian, setiap kemungkinan nilai untuk ekspresi tersebut didefinisikan dalam bentuk case. Jika nilai ekspresi cocok dengan salah satu case, maka kode di dalam blok tersebut akan dieksekusi. Selain case, ada juga berbagai bagian dari default yang berfungsi sebagai alternatif jika tidak ada case yang cocok. Ini mirip dengan blok else dalam percambangan if. Kelebihannya yaitu percambangan switch menawarkan kejelasan dan keterbacaan yang lebih baik dibandingkan dengan banyak pernyataan if, sehingga memudahkan pemrograman untuk memahami alur kode dengan strukturnya yang terorganisir. Switch memungkinkan penanganan banyak pilihan dalam satu tempat, meningkatkan efisiensi dalam pencarian nilai. Yang terakhir, saya akan menjelaskan apa itu account loop. Account loop yaitu adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk mengulangi suatu blok kode dengan jumlah iterasi tertentu. Hal ini seringkali melibatkan penggunaan variabel penghitung atau counter yang diinkrementasi setiap kali loop dijalankan. Struktur dasar dari account loop biasanya meliputi inisialisasi counter, kondisi, aksi dalam loop, dan yang terakhir increment. Di sini saya akan memberikan satu contoh flowchart dari aplikasi Flowgorithm, yang mana contohnya yaitu saya ambil dari segitiga. Langkah awalnya kita akan memilih declare. Kemudian kita tekan declare, lalu kita pilih tipenya yaitu yang string. Lalu di variable names-nya ketik segitiga. Kemudian lanjut kita akan memilih output. Lalu ketik tanda petik 2, masukkan nama segitiga. Lalu pilih kembali declare. Tipenya kita pilih real. Lalu variable names-nya kita taruh rumus dari luas segitiga tersebut, yaitu tinggi, alas, luas, karena kita akan mencari luas. Kemudian kita pilih output, lalu tanda petik masukkan nilai tinggi. Pilih tanda seru, lalu tanda petik kembali. Oke. Kemudian kita pilih input, lalu masukkan T untuk si tinggi. Lalu lanjutnya kita akan mengulangi lagi output, lalu masukkan nilai si alas.
lalu input kembali si A, kemudian kita akan pilih assign. Di variabelnya kita taruh luas karena kita akan mencari luas, kemudian di expressionsnya itu kita taruh rumus si luas, yang mana rumusnya yaitu alas dikali tinggi dikali setengah atau 1/2. Oke, lanjut. Yang terakhir kita pilih output tanda petik 2, maka nilai luas segitiga adalah sama dengan tanda petik 2 dan luas. Itu agar kita dapat menghasilkan nilai dari luas tersebut. Oke, sekarang kita run. Masukkan nilai tinggi. Coba kita masukkan 5. Lalu kita enter. Kemudian kita masukkan nilai alas 4. Kita enter kembali. Maka nilai luas segitiga adalah 10. Yang kedua, saya akan memberikan contoh pembuatan flowchart dari web Lucid. Oke, langkah-langkahnya yang pertama kita pilih terminator, kita tulis main atau mulai, kita tekan tanda panahnya, lalu kita pilih internal storage, kemudian kita ketik string segitiga atau bisa juga segitiga saja. Kemudian pilih tanda panah lagi, lalu pilih data. Di situ kita taruh output, masukkan nilai tinggi. Kemudian tanda panah lagi, kita pilih kembali internal storage. Lalu kita ketik real tinggi, alas, luas. Kemudian kita pilih tanda panah lagi, lalu kita pilih data, lalu kita taruh output masukkan nilai tinggi. Maaf, yang di atas harusnya masukkan nilai segitiga. Rapikan diagram tersebut agar mudah dimengerti. Lalu tanda panah kita pilih kembali data, kita taruh input T. Kemudian kita pilih data kembali, lalu kita taruh output masukkan nilai alas. Kita ulangi sekali lagi untuk inputnya, kita pilih data, lalu kita taruh input A. Kemudian kita tarik tanah lagi, kita pilih proses. Lalu kita tulis luas sama dengan alas dikali tinggi dikali 1/2. Kemudian tarik panah kembali, kita pilih data, lalu output, maka nilai luas segitiga adalah sama dengan tanda petik dan luas. Yang terakhir tanda panah kembali, lalu kita pilih terminator untuk end, untuk selesai. Akan tetapi di web Lucid ini program yang telah kita buat tidak dapat dijalankan seperti yang terdapat di Flowgorithm. Yang terakhir saya sudah membuat di Java tentang counter loop. Lalu sekarang kita run. Oke. Kemudian apabila kita taruh nama seseorang maka keluar hasilnya seperti itu, maka proses berjalan dengan benar. Kemudian apabila ditaruh kembali akan keluar seperti yang di atas, maka account loop yang telah kita buat di Java telah benar. Sekian dari tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.